Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Oh, salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas ya. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin bagus. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Maka dibuatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saat masih sekolah saya meminjam uang kepada teman saya. Teman saya memberikan uang sambil mengatakan tak perlu dikembalikan. Tapi saya berjanji untuk mengembalikan. Karena niat saya meminjam bukan minta. Tapi sebelum sempat mengembalikan, teman saya sudah pindah sekeluarga ke luar negeri. Saya tak tahu keberadaan keluarganya lagi. Bagaimana saya harus lakukan Pak Ustadz? Pertama, hitung duit itu berapa, tahun berapa. 100.000 Pak Ustadz, tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 itu kira-kira berapa gram emas? Karena zaman Nabi mata uang itu dinar. Tak sama harga 100.000 tahun 2017 dengan tahun 80. Setelah dapat disimpulkan, oh 5 gram emas. Berarti 5 gram emas sekarang kali 500.000 sama dengan 2,5 juta. Maka uang 2,5 juta tadi diserahkan ke lembaga masalih ammah, maslahat umum. MDA, sekolah agama, pondok pesantren, masjid, panti jompo, panti yatim. Serahkan. Ini uang 2,5 juta. Uang apa nih Pak? Ambil jelas, saya tanya-tanya. Apa hukumnya minjam duit kepada toke untuk berangkat umroh, membayar hutang dengan toke dengan cara menjual kelapa kepada toke dengan harga lebih murah dibanding kita tidak berhutang kepadanya dan membayarnya secara berangsur? Masalah harga, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridha. Aku ambil barangmu, aku kasih duitku. Sah, sah. Harga tergantung kesepakatan. Masalah minjam uang untuk berangkat umrah, haji, kurban, boleh apa tidak? Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, boleh berhutang kalau hutangnya jenis kedua. Jenis pertama, jenis kedua. Yurja daf'uhu, hutang yang ada di pembayarnya. Bisa. Gandum saya panen nanti bulan Muharram. Sekarang pinjam 2,5, 2,5 juta untuk kurban. Nanti kalau gandumku panen akan kubayar, boleh. Yang tak boleh itu pinjam Pak 2,5 juta untuk kurban. Pembayarnya apa? Kuserahkan sama Allah SWT. Itu tidak bisa. Jadi kalau model begini bisa.
Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang baper? Apa baper? Hah? Bawa perasaan? Awak orang zaman dulu, jadi semangat. Sikit-sikit tersinggung, terus nangis. Apalagi saya ini orangnya agak cuek. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Perempuan itu makhluk yang lemah, walaupun dia kuat. Oleh sebab itu Nabi SAW berpesan, khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di antara kalian ini? Yang paling baik kepada istrinya. Maka lemah lembut. Dia tak ingin kau belikan gelang emas yang besar. Dia tak ingin kau bawa liburan ke Bali. Dia hanya ingin kau usap kepalanya. Dia ingin hanya kau ucapkan. Dia tak ditangkapnya kata-kata, kalimatnya, substansinya. Yang ditangkapnya adalah ucapan yang keluar dari mulutmu. Maka Nabi tak pernah memanggil nama Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Kenapa tak dipanggilnya nama? Ya Aisyah, biasa. Tapi kalau dipanggil Ya Humaira, wahai engkau yang cantik putih kemerah-merahan. Pak Ustadz, boleh saya panggil bini saya Ya Humaira? Boleh. Tapi dia tak putih Pak Ustadz. Apa-apa. Apa-apa. Menyenangkan hati orang, apa pula salah? Jangan terlalu jujur. Bini tak panggilnya Ya Hajar Aswad. Ngamuklah orang. Istri saya mu'alaf. Dia kepingin sekali pakai hijab, tapi ibunya tak senang. Gimana Pak Ustaz? Sementara surga di bawah tapak kaki ibu. Ibu yang mana? Ibu yang taat kepada Allah, ibu yang taat kepada Rasul. Tapi kalau dia tidak taat pada Allah dan Rasul, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Kalau kau masuk Islam, aku tidak akan makan, kata emaknya, mengancam sahabat Nabi. Kalau kau masuk Islam, aku tak akan makan. Hari pertama dia tak makan, hari kedua dia tak makan, hari ketiga badannya lemas. Apa kata sahabat? Ya ummi, oh emakku, in kanat laki mi'atu nafsan, andai kau punya 100 nyawa, keluar nyawamu satu persatu, aku tak akan meninggalkan agama ini. Ucap juga mak ya. Jangankan 1 nyawamu mak, 100 nyawamu, keluar nyawamu satu persatu, aku tetap tak akan meninggalkan agama ini. Akhirnya hari ketiga tuh makan mak. Mop-mopan aja tuh. Saya sudah 1 tahun menikah, tapi belum diberi amanah keturunan. Amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz agar saya bisa cepat diberi amanah keturunan Allah Subhanahu wa taala? Rabbi habli minas salihin. Doa siapa? Ibrahim alaihissalam. Berapa lama dia berdoa baru lahir Ismail? Nabi Ibrahim berumur 86 tahun baru lahir Ismail. Sulitkah bagi Allah membuat perempuan hamil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tunda? Allah hanya ingin melihat kau meneteskan air mata bermunajat di tengah malam. Ya Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kau beri ya Allah, mudah-mudahan dia soleh. Andai tidak ya Allah, kau selamatkan aku dari anak durhaka. Tak ada yang lebih hebat daripada ridha kepada Allah. Tapi tetap usaha. Banyak-banyak minum madu, kata kawan. Minum. Makan kurma mengkal. Makan. Buat jus toge. Buat. Untuk menguatkan. Apa saja kan, selama halal. Tapi kalau kata dia minum kamput, jangan. Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik 2. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata. Jangan jawab.
Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang sholat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca Pak. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini. Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah. Bagaimana pandangan Islam yang baik dalam mencari pendamping hidup seorang istri? 4 orang Pak Ustaz, sifatnya 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Apa yang pertama? 5 liha, karena kaya. Kenapa kau nikahi dia? Gimana lah Pak Ustaz, ku tengok cincinnya 3 biji. Kaya, tak salah. Wali hasabiha, kenapa kau nikahi dia? Keturunan Pak Ustaz, darah biru. Payah kemarin waktu cari donor darah, biru darah. Yang ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Rambutnya bak mayang terurai, pipinya bak pauh dilayang, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah. So sweet. Walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidatidin, pandang karena agamanya. Kau nikahi karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantangan suku, dipecat dari suku. Kau nikahi dia karena kayanya, hartanya hilang melayang, kau tak suka lagi. Kau nikahi karena bentuk rupa, perempuan bagaikan bunga, kuntum mekar, setelah itu layu, semuanya layu, dia akan berubah. Nikahilah karena agamanya. Ustadz Somad, ya, saya mahasiswa Ustadz dulu, ya, bisa, saya udah tamat kuliah Pak Ustadz, mantap, udah kerja Pak Ustadz, alhamdulillah, belum nikah Pak Ustadz, nauzubillah. Bisa Ustadz carikan yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kalau ada 4-4-nya ngapain untuk ente? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Menikah bukan mencari kesempurnaan, menikah menutupi segala kekurangan. Semenit setelah akad, mulailah kau nampak segala kekurangannya. Kurang cantik, kurang tinggi, kurang putih, kurang mancung, kurang. Maka setelah nikah, kau tutupilah segala kekurangannya. Setelah dapat, inilah dunia akhirat Pak Ustaz. Jangan lagi matamu liar kemana-mana. Kalau laki-laki sudah menikah, nampaknya perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan di jalan itu, ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Apakah memang ada hadis yang mengatakan tidak kujamin umatku 14 abad akan datang? Seandainya hadis ini memang ada, apa yang tidak dijamin? Syafaatnya atau ibadahnya? Mohon pencerahan. Tak ada. Nabi jangan berkecil hati hidup zaman sekarang. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Siapa yang tetap istiqamah beribadah padahal waktu itu banyak fitnah-fitnah, sama macam berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengutuk nasib. Mengapa aku hidup di abad sekarang ini? Kenapa tak hidup zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau mental model ini, hidup zaman dulu pun jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan berduka. Anak-anak muda, kalian yang banyak godaan,
Justru hebat. Ini anak-anak muda yang datang malam ini luar biasa. Tadi udah ada yang ngajak ke karaoke, ada yang ngajak ke night club, ada yang ngajak main gapli, ada yang ngajak dangdut. Dia tolak itu semua. Maka sama macam hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh, bro, kita gimana karaoke malam ini? Tidak, aku mau ngaji ke sana. Ada Ustaz Somad datang. Itu. Setelah, jadi gimana? Pulang dari sana kita. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara ampuh melamar anak orang supaya luluh hatinya. Yang pertama, kau mesti paham bahwa manusia ini ada segumpal di dalam. Kalau itu sudah kau pegang, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Nah, siapa yang punya hati itu? Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, kokohkan hatinya ya Allah, hati. Insyaallah kau datang atas nama Allah, langkahkan kaki kanan, tapi jangan datang sendirian. Bawalah alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Bawa dia. Kira-kira keluarga ini dekatnya sama Ustadz siapa di Batam? Oh, dekatnya sama Ustadz Abu Ghazah. Bawa dia. Ustadz. Ustadz, apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Ini siapa? Ini jamaah kita. Ilaha illallah. Gantengnya. Langsung connect. Jadilah. Jangan datang sendiri petantang-petenteng. Orang tak kenal. Sangkanya mabuk. Kau mau apa? Kupinang anakmu dengan bismillah. Oh, ngamuklah dia. Berapa banyak niat yang baik karena diawali dengan cara yang baik, yang tak baik salah, gagal. Bawa orang tua. Jangan datang sendirian. Saya termasuk yang dulu ditolak orang karena datang sendirian. Nekat saya datang sendirian. Ditolaknya. Tidak katanya. Sekarang baru dia nyesal. Bercanda, serius. Bagaimana menghadapi istri yang kalau diajak sholat subuh kadang marah-marah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia? Makanya kalian yang lajang-lajang, fit and proper test pertama adalah tanya dia, jilbabnya panjang, baca Quran bisa. Oke lah, nasi sudah jadi bubur, udah nikah. 5 langkah. Wallati taqafuna nusuzahunna. Kalau kau khawatir perempuan itu melawan nusyuz, pertama, fa'izuhunna, nasihati dia. Adinda, aku ini kepala rumah tangga, kau mesti ikut aku sholat. Alah, baru ngaji 2 hari. Tak mempan. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kau tak mau sholat subuh, kau ajak marah-marah, apa boleh buat dengan ini, ku hukum kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah yang ku tunggu-tunggu. Ayo. Lawan. Watribuhun, langkah ketiga. Karena kau tak juga mau mengikut cakapku, watribuhun. Maka kalau begitu ku tempeleng. Wah, kau ditempelengnya. Begitu pas mau ditempelengnya, datang si istri, difotonya. Langsung dipostingnya ke FB. Teganya. Panggil sama Pak Kapolsek. Anda menempeleng istri Anda? Tidak, Pak, ini fotonya. Kok Bapak tahu? Istri Anda kan friend sama saya. Tak bisa. Yang ketiga ini tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Langkah keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil mediasi keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Anak keponakan kita ini mau dibawa kemana hubungan ini? Ini sudah buntu nampaknya. Mereka tak bisa lagi kita pertemukan. Macam Tom and Jerry. Jadi bagaimana? Iyurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mau berdamai, insya Allah akan mempertautkan mereka berdua. Langkah yang paling fatal yang kelima,
karena kau tak juga menurut, keluarga mediasi pun gagal. Apa boleh buat? Dengan ini kujatuhkan talak satu. Abghadul halal ilallah, jangan sampai. Perempuan-perempuan, berubahlah kalian, patuh, taat kepada suami. Taat pada suami. Yang belum menikah, cari istri. Tak usah terlalu cantik. Saya nasihati ke mahasiswa-mahasiswa saya, kalian cari istri jangan terlalu cantik. Nanti orang nuduh kalian pakai pelet. Jangan terlalu buruk. Nanti malu kalian bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Jilbabnya panjang, tak terlalu banyak pakai makeup, orangnya penuh kesederhanaan. Adinda, sudikah kau menikah denganku? Kita mulai dari nol. Insya Allah mau. Ada perempuan sekarang mau nikah dari nol, Pak? Ada, banyak di pom bensin. Apa hukumnya kawan kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Salah baca atau gimana? Saya baca sekali lagi. Apa hukumnya kalau kita dilamar seorang wanita, sedangkan wanita itu tahu kita sudah beristri? Wassalam. Puas pendukung Ustadz Abdul Somad. Puas. Nanti kita buatkan fanpage puas pendukung Ustadz Abdul Somad dari Inhil, Indragiri Hilir. Kalau ada perempuan mengirim kita pesan message FB segala macam, Ustadz mau dong jadi imamku dunia akhirat. Aku sudah punya makmum. Makmum kan makin banyak jamaahnya makin bagus. Kita ini negara hukum. Jangan main nikah siri saja. Ada diatur dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, siapa yang mau poligami maka harus izin dari istri pertama. Adinda, sudikah engkau masuk surga dengan cara secepat kilat? Mau. Kau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Caranya bang, kau bagilah lakimu ini kepada yang lain. Tadi buatnya lah, saya yang bertandang tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa suami saya menikah dengan setuju. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan, disahkan oleh hakim. Nanti hakim mengadakan sidang, lalu dia tanya, apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Setuju Pak Hakim. Gitu prosesnya, jangan main siri-siri aja. Ini diam, tiba-tiba siri berkelahi pecah. Itu sama orang menghilangkan bau jengkol dimakannya petai. Muncul masalah-masalah baru. Hilangkan masalah, jangan membuat masalah. Hilangkan masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah.